Halo rekan-rekan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji aktivitas dalam buku Memahami Penelitian Keperawatan, Panduan Praktik untuk Mahasiswa dan Perawat dengan fokus pada bab 9 tentang implementasi hasil penelitian keperawatan. Pada tahap awal, praktik keperawatan dikenal menggunakan Research Utilization atau RU, yaitu penerapan hasil dari satu penelitian tanpa penilaian kekuatan bukti secara menyeluruh. Meskipun pendekatan ini meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya penelitian, RU berbeda dengan EBP, yang menggabungkan berbagai sumber bukti secara komprehensif sekaligus mempertimbangkan konteks klinis, budaya, sumber daya, serta nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan. Perkenalkan, saya Dr. Nigustia Eka dan Anda dapat memanggil saya Dr. Eka. Pada sesi ini, saya akan mendampingi Anda untuk memahami materi sekaligus merefleksikan aktivitas yang terdapat dalam bab ini secara lebih mendalam. Pertanyaan refleksi pertama yang dibahas adalah bagaimana saya secara kritis mengevaluasi dan mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktik keperawatan berbasis bukti dengan tetap mempertimbangkan konteks klinis serta kebutuhan pasien. Setelah mempelajari implementasi hasil penelitian dalam keperawatan, pembaca diharapkan semakin memahami bahwa proses evaluasi dan integrasi bukti bukanlah langkah yang sederhana, melainkan membutuhkan kemampuan berpikir kritis yang matang. Peneliti dan praktisi dituntut untuk mampu menilai kualitas penelitian secara komprehensif, termasuk kekuatan desain studi, validitas metode yang digunakan, serta konsistensi hasil yang diperoleh. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa temuan penelitian tersebut relevan dengan situasi klinis yang dihadapi, sehingga tidak semua hasil penelitian dapat langsung diterapkan tanpa melalui proses pertimbangan yang mendalam. Lebih lanjut, penerapan EBP juga harus mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual yang memengaruhi praktek keperawatan. Kondisi individual pasien, ketersediaan sumber daya fasilitas kesehatan, serta nilai-nilai budaya dan preferensi pasien menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menuntut perawat untuk tidak hanya berfokus pada aspek ilmiah semata, tapi juga menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan holistik pasien. Dengan demikian, praktik keperawatan yang dihasilkan menjadi tidak hanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tapi juga adaptif, manusiawi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Pertanyaan refleksi kedua yang akan dibahas adalah faktor apa saja, yaitu individu, organisasi, dan sistem, yang dapat menghambat implementasi hasil penelitian dan bagaimana strategi berbasis bukti yang dapat saya rancang untuk mengatasinya. Pertanyaan refleksi kedua ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi hasil penelitian tidak hanya ditentukan oleh kualitas bukti ilmiah, tapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi penerapannya di lapangan. Pembaca diharapkan memahami bahwa hambatan dapat muncul dari tingkat individu, seperti kurangnya pengetahuan, keterampilan, atau motivasi dalam memahami dan menerapkan hasil penelitian. Dari sisi organisasi, keterbatasan dukungan manajerial, budaya kerja yang belum berbasis bukti, serta kurangnya fasilitas dan waktu juga menjadi tantangan yang signifikan. Sementara itu, pada tingkat sistem, kebijakan yang belum mendukung, prosedur yang kaku, dan keterbatasan sumber daya dapat menghambat integrasi hasil penelitian ke dalam praktik keperawatan sehari-hari. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan berbasis bukti agar implementasi dapat berjalan secara efektif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi tenaga keperawatan, penguatan kolaborasi antar profesi, serta dukungan aktif dari pimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi penerapan EBP. Selain itu, pengembangan panduan praktik klinis yang jelas, sistematis, dan mudah diakses akan membantu tenaga kesehatan dalam menerapkan hasil penelitian secara konsisten. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, implementasi hasil penelitian tidak hanya menjadi lebih optimal, tapi juga mampu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara nyata dan berkelanjutan. Sebagai penutup, setelah mempelajari implementasi hasil penelitian dalam keperawatan, diharapkan pembaca semakin memahami pentingnya menjembatani hasil penelitian dengan praktik nyata melalui pendekatan yang sistematis, kritis, dan kontekstual. Implementasi yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuatan bukti, tapi juga pada kesiapan individu, dukungan organisasi, serta sistem yang mendukung. Dengan komitmen untuk terus mengembangkan kompetensi dan menerapkan EBP,
perawat dapat berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan. Setelah menelaah keseluruhan isi buku dari bab 1 hingga bab 9, serta mengikuti berbagai video refleksi dan studi kasus yang disajikan, kami berharap pembaca tidak hanya memahami konsep penelitian keperawatan secara teoritis, tapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik nyata di lapangan. Proses pembelajaran ini diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kepekaan terhadap kebutuhan pasien, serta keterampilan dalam menerapkan hasil penelitian secara tepat, kontekstual, dan bertanggung jawab dalam praktik profesional sehari-hari. Dengan demikian, penelitian keperawatan tidak sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Terima kasih atas partisipasi dan komitmen pembaca dalam mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran ini. Sampai bertemu kembali pada karya pembahasan kami berikutnya.